Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sudah siap belum belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Neng, Bu. Silakan, Neng. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Neng. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu nasional terlebih dahulu. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan hari ini yaitu Maju Tak Gentar. Tahu kan? Anak-anak tahu kan lagu Maju Tak Gentar? Lupa, Bu. Ya udah, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. Maju tak gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar. Tadi serah. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi link absen yang Ibu share di grup ya. Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai magnet. Nah, sekarang Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Di hari ini kita akan mempelajari mengenai magnet. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu nih ke kalian, siapa yang mau jawab? Apa yang kalian ketahui temukan magnet di sekitarmu? Pernah, Bu. Di mana saja kamu menemukan magnet? Di kulkas. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Bisa menempel. Ya, betul. Bisa menempel. Nah, sekarang kalian tahu gak nih ini gambar apa? Hiasan kulkas, Bu. Iya, betul. Ini adalah hiasan kulkas. Nah, benda-benda yang menempel di kulkas itu biasa disebut hiasan kulkas yang berbentuk banyak gambar, seperti gambar permen, susu, lalu coklat, dan lain sebagainya. Nah, hiasan kulkas ini bisa menempel di pintu kulkas karena ada magnet di belakangnya yang direkatkan pada hiasan kulkas. Nah, berbentuk seperti ini. Oh, ini tuh harus diklik kayaknya. Nah, ini merupakan magnet yang menempel pada kulkas. Nah, sekarang ayo membaca sejarah magnet. Siapa yang mau membaca tentang sejarah magnet? Saya, Bu. Oh, Jume. Silakan, Jumena. Itu. Baik, Bu. Di sini ada. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung sehingga dapat berputar, salah satu ujungnya selalu menunjuk arah utara karena batu itu ditemukan di Magnesia. Orang Yunani menamainya Magnetis Lithas. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Pada saat ini berbagai teknologi banyak sekali yang melibatkan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Udah, Bu.
Oke, terima kasih Jumena. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari banyak hal, yaitu yang pertama ada pengertian magnet, jenis magnet, sifat magnet, apa itu benda magnetis dan non-magnetis, ada magnet di kehidupan sehari-hari, lalu ada medan magnet, dan cara pembuatan magnet. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai magnet tersebut, magnet itu sendiri. Nah, magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda bahan tertentu. Nah, gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet itu disebut gaya magnet. Nah, magnet memiliki kekuatan daya tarik yang berbeda-beda pada tiap sisinya. Nah, gaya tarik magnet yang paling terkuat itu ada pada kedua kutub sisinya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sementara itu, bagian terlemah dari magnet itu ada pada bagian tengah magnet. Nah, tadi gaya tarik magnet itu yang paling kuat terletak di mana? Iya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis magnet. Jenis magnet itu dikelompokkan lagi menjadi 3. Ada berdasarkan asal pembentukannya, ada sifat kemagnetannya, dan ada jenisnya. Nah, yang pertama, dari asal pembentukannya itu dibagi lagi menjadi alami dan buatan. Lalu berdasarkan sifat kemagnetannya itu dibagi menjadi permanen dan sementara. Lalu ada jenis magnet berdasarkan jenisnya itu dibagi lagi menjadi silinder, jarum, lingkaran, magnet U, dan batang. Lalu di sini berdasarkan asal pembentukannya tadi ada magnet alami dan Buatan. Iya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya batuan yang mengandung magnetit. Lalu ada magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia berbagai keperluan, seperti paku, lalu ada penjepit kertas, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sifat pembentukannya, magnet dibagi menjadi 2. Ada magnet permanen dan juga ada magnet sementara. Magnet permanen yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang cenderung tetap atau bertahan lama. Sedangkan magnet sementara yaitu magnet yang memiliki sifat yang berlangsung tidak tetap atau tidak dapat bertahan lama. Nah, berdasarkan jenis pembentukannya, magnet dibagi menjadi magnet silinder, magnet jarum, magnet lingkaran, magnet ladam atau magnet U, dan ada magnet batang. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan jenis dari magnet itu apa saja? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu, jenis magnet berdasarkan asal pembentukannya itu ada apa? Magnet apa? Alami dan buatan. Iya, betul. Lalu ada jenis magnet berdasarkan sifat kemagnetannya ada apa saja? Sementara sama permanen, Bu. Iya, bagus. Lalu ada yang terakhir nih, jenis magnet berdasarkan jenisnya apa saja? Silinder, jarum, lingkaran, dan U. Iya, betul semua, pinter-pinter ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet, apabila kutub jenis didekatkan, maka mereka akan saling tolak-menolak. Dan apabila kutub berbeda jenis didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, gaya tarik atau gaya tolak terbesar terdapat pada dapat menarik benda yang terbuat dari jenis logam tertentu, misalnya besi, baja, dan nikel. Nah, tidak semua jenis logam dapat ditarik oleh gaya magnet. Benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya benda-benda magnetis yaitu benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan nikel. Sementara itu, benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet itu disebut benda non-magnetis. Nah, beberapa jenis benda non-magnetis itu diantaranya ada kayu, kaca, karet, plastik, platinum, dan aluminium, dan tembaga. Nah, di sini ada gambar pensil, ada gambar penghapus, sisir, kayu,
karet gelang, kaca, dan daun. Nah, mereka ini tidak termasuk benda magnetis, melainkan benda non-magnetis. Sementara peniti, paku, penjepit kertas, gunting, itu termasuk ke dalam benda magnetis. Bisa diklik? Oke. Nah, magnet di kehidupan sehari-hari. Magnet di kehidupan sehari-hari itu ada, yang pertama ada gambar apa di sini? Kulkas, Bu. Kulkas. Iya, di sini ada gambar kulkas. Tidak hanya pin yang menempel di kulkas, tapi pintu dari kulkas juga mengandung magnet yang bisa menutup kulkas tersebut. Lalu di sini ada gambar apa di samping gambar kulkas? Tas, Bu. Iya, di gambar. Iya, di tas juga itu ada mengandung magnet. Biasanya kan ada tuh tas yang bisa diklip gitu. Nah, itu mengandung magnet. Lalu di sini ada gambar. Ini apa? Obeng. Nah, di sini ada gambar obeng. Di tangkai obeng itu mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan dari mur. Nah, lalu ada tempat pensil. Di sini juga tempat pensil mengandung magnet, di mana tempat pensil juga bisa menutup dan membuka. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah magnet memiliki kekuatan untuk dapat menarik benda. Nah, medan magnet ini tidak dapat terlihat begitu saja, tetapi kita harus menaburkan serbuk besi pada sekitar magnet. Nah, serbuk besi itu yang ada di sekitar magnet itu akan membentuk dari garis gaya-gaya magnet. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, ini. Lalu ada cara pembuatan magnet. Nah, di sini cara pembuatan magnet itu terbagi menjadi 3. Ada cara induksi, ada cara menggosokkan magnet, ada cara dialiri listrik. Tadi ada cara apa saja? Menggosokkan. Induksi dan dialiri listrik. Ya, nah ini merupakan video mengenai cara pembuatan dari magnet. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara induksi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara digosok. Magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya.
Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Nah, kita sudah mempelajari mengenai magnet. Nah, di sini anak-anak sudah paham belum apa itu magnet? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Iya, Bu. Bu. Tidak ada, Oke. Bu. Sudah Iya, cukup Bu, tidak jelas. ada. Berarti nanti Ibu akan share LKPD ke WhatsApp. Nanti kalian isi ya, lalu kerjakan, nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke? Siap, Oke, Bu. Oke. Lalu setelah ini kalian harus mengisi kuis terlebih dahulu ya. Nanti Ibu share linknya, kalian tolong isi ya. Langsung isi. Ya, Bu. Oke, berarti kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Mbak Hilmi, Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Ani. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya.